Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini siswa-siswi? Alhamdulillah. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya minta salah seorang di antara kalian pimpin doa. Silakan. Mas, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Jadi siswa-siswi pada pagi hari ini, sebelum kita masuk materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi kita yang lalu? Apa materi kita lalu? Materi kita yang lalu adalah hadis, ya. Apa? Quran dan hadis. Iya, Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Itu bagian kedua, yaitu hadis. Oke, nah untuk sekarang ini materi kita dalam bagian yang ketiga dari sumber hukum Islam, yaitu ijtihad. Nah, sebelum kita masuk, saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang ingin kita yang ingin kita bahas pada pagi hari ini adalah bahwa kalian harus meyakini bahwa ijtihad itu adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku, ya, ikhlas dan beribadah sesuai dengan apa yang terkandung dalam penjelasan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan dan menjelaskan kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Nah, itulah kompetensi dasar materi kita pada pagi hari ini. Kemudian indikatornya adalah bahwa peserta didik percaya bahwa ijtihad itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Kemudian menunjukkan perilaku ikhlas dalam beribadah dan menunjukkan ketaatan sesuai dengan kandungan hukum yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis serta ijtihad. Ya. Kemudian berikutnya menampilkan dan menunjukkan kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk ijtihad. Kemudian berikut adalah memahami pengembangan hukum Islam. Nah, itulah yang kalian harus pahami tentang materi kita pada pagi hari ini. Oke, kemudian tujuannya adalah, tujuan materi yang kita pelajari ini adalah menunjukkan siswa didik mampu menunjukkan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, siswa peserta didik mampu menjelaskan kedudukan ijtihad. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu berlaku ikhlas dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah beberapa tujuan materi pada pagi hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya saya akan bagikan materi yang kalian akan bisa baca. Sebentar, silakan dibaca dengan baik.
Nah, jadi ini kalian baca ya, kemudian nanti disimpulkan. Itu hasil kalian baca ini kalau perlu, mana yang dianggap penting itu ditulis, ya, ditulis. Oke, sudah dapat semua? Oke, silakan dibaca. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari materi yang saya bagikan, kiranya bisa dipertanyakan. Oke? Bagaimana? Oh itu belum bisa dibaca ini. Oke, silakan dilihat. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yaitu Muaz. Ya, coba dilihat. Oke. An Muazin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asahu ilal yamani qala ara'aita in arwada laka qada'un kaifa taqdi qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam takun fi kitabillah qala fa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam yakun fi sunnati rasulillah qala ajtahidu ra'i wala alu qala fadaraba sadrahu summa qala alhamdulillahillazi wafata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yarda rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Darimi. Ya, yang lain jelas juga? Ya, terima kasih. Yang di depan ma'rufil arti jelas. Hadisnya didengar tadi itu. Oke, baik. Yang di belakang jelas juga. Oke, silakan dibaca selanjutnya. Pak Guru, saya mau tanya. Oh, Maksud dari melakukan istihad dan menghasilkan hukum yang tepat, maksud dari hukum yang tepat harus kita lakukan dalam istihad itu apa? Contohnya apa? oke. Terima kasih. Jadi maksud dari ijtihad itu adalah seseorang melakukan, mengerahkan segala kemampuannya, segala daya yang dia miliki untuk menciptakan sebuah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Ya, seperti itu. Jadi contoh hasil dari sebuah ijtihad itu adalah seperti yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia ditanya, begitu, ya Muaz, bagaimana kamu melakukan sesuatu jika sesuatu itu tidak terdapat dalam Al-Quran? Apa menjawab Muaz ketika itu? Dia bilang, saya akan merujuk kepada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata itu tidak ada di dalam sunnah, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan berpikir, saya akan menyerahkan kemampuan berpikir saya dan kekuatan saya dan ilmu saya untuk mencetuskan hukum dari sesuatu kalau tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itulah dia. Jadi hasil dari ijtihad ini sangat banyak sekali, termasuk hukum fikih, ya. Itu muncul hukum dalam fikih itu ada hasil ijtihad dari para ulama. Nah, kemudian ulama yang melakukan ijtihad itu tidak semua, oke? Iya.
Saya kira itu hanya ada 4 orang saja yang hasil ijtihadnya diakui dan itu kita jadikan standar dalam hidup kita. Saya kira itu. Jelas kira-kira? Ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya? Montir. Silakan. Oke, saya kira itu sekarang saya akan bagikan kalian lembar kerja untuk pengambilan nilai. Sebentar kalian tulis ini, kalian tentang saja saya kasih ini dikerjakan, kalian jawab sesuai dengan apa yang tertera di sini. Diberikan tanda tentang, dibaca perintahnya ini saya ambil nilai. Entah setelah kalian kumpul saya akan nilai. Oke, silakan. Ya, di bagian belakangnya diambil ya, ini lembar nilai. Ada yang belum apa? Ada Pak. Ada? Ada yang dapat 2? Oh. Siapa? Ada mungkin di bagian belakang sini ya? Oh, oke, ya silakan. Baca pernyataannya dan berikan tanda tentang. Oke, silakan dikumpul. Itu lembar kerja yang Bapak kasih tadi, kalau sudah silakan dikumpul. Terus sama? Iya.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi sekarang kita masuk pada kesimpulan. Saya minta salah seorang di antara kalian untuk membacakan kesimpulan. Oh iya, silakan. Syarat-syarat berijtihad: A. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. B. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh sejarah. C. Memahami cara merumuskan hukum istinbat. D. Memiliki keluhuran akhlak mulia. 3. Kedudukan ijtihad. Ijtihad adalah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. 1. Bentuk-bentuk ijtihad: A. Ijma'. Pertama, qiyas. Kedua, maslahah mursalah. Sudah? Oke, baik. Terima kasih pada semua yang sudah membacakan kesimpulan. Ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwa materi kita pada hari ini tentang ijtihad, di mana bahwa ijtihad itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kemudian bahwa ijtihad itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, orangnya harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, memiliki ilmu, mengetahui ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian sejarah atau tarikh dan lain-lain sebagainya. Yang paling penting sebagai syarat seorang mujtahid adalah memiliki perilaku atau peringkai yang luhur. Nah, itu sesuai dengan kesimpulan yang dibacakan oleh teman kalian. Nah, kemudian untuk selanjutnya hadis tentang ijtihad ini saya harap kalian bisa hafalkan di rumah. Itu yang diriwayatkan oleh Muaz. Itu silahkan dihafal di rumah nanti, dan minggu depan kalian harus presentasikan di depan kelas di sini. Siap semua? Ya. Oke, jadi saya kira itu sebelum kita akhiri pelajaran, mari saya minta kita bisa berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah. Jadi demikian, setelah kita selesai belajar sebentar, yang belum sarapan silahkan sarapan ya. Jangan dikosongkan perutnya untuk mengikuti pelajaran berikutnya, ya. Nah, sehingga kalian menjadi lebih fit, lebih tenang pada pelajaran kedua sebentar. Jadi saya kira demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.